Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jahe. Yang dengar salam, diam-diam wae. Jawab dong salam yang kompak, yang semangat. Kita ciptakan kekompakan. Setuju? Setuju? Oke, kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dalam bejana. Yang jauh salam suaranya cetar membahana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsitati wa anwa'in mukhtalifah. وبذلك عزم علينا أخوة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. Malikul malikul hakirun abada adrikni amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jangan diam aja ya. Ulangi lagi, kurang kompak, kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sebagian. Yang hadir alhamdulillah ratusan ribu. Yang jawab salam cuma 20. Sekali lagi kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam dalam keler. Yang jawab salam suaranya spektakuler. Alhamdulillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul adim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya, kalau dibilang sallallahu Muhammad Allahumma shalli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para ustadz, para ustazah, aparatur pemerintahan setempat, wabil khusus Bapak Ketua RT 02 Perumahan Bumi Cikembang Endah hadir? Tidak ada. Tidak ada, nggak apa-apa, diwakilin sama ibu-ibunya. Tidak ada perwakilan dari KRT-an. Oh, ada ibu. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Majelis Taklim Perumahan Bumi Cikembang Endah yang dipimpin, yang diketuai oleh Ibu Jojo. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Jojo sebagai penggerak acara pengajian pada sore ini baru yang pertama ya untuk memulai. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa istiqomah, amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Allah berikan panjang umur, amin. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta Allah jadikan keluarga kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kacai jadi salawi, kadarat jadi salabat, kacai daraik ngaji, kadarat daraik sholat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang wajahnya hampir mirip kayak siapa ya? Saskia Gotik, mirip Pepe, dan juga mirip Nagita Sloki, alhamdulillah. Ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di rumahnya Ibu siapa? Ibu Eli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan keberkahan dalam rumah ini, amin. Allah tambahkan rezekinya, amin. Allah mudahkan usahanya, amin ya rabbal alamin. Bangkan Ibu, nama saya Usman Saifullah. Mudah-mudahan gak jadi masalah buat Ibu ya Bu, amin ya rabbal. Kebetulan saya dari perumahan juga, perumahan Bis Kemang Enda di bagian B2 nomor 3 RT 01. Inilah Pak Usman Saifullah yang suka ngirim channel di grup itu saya Ibu. Alhamdulillah, doa dan dukungannya dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk selalu menonton channel saya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau bahasa pantunnya mah kedah angkat ke Sukabumi ngaliat bibik sinaran tua sing getol silaturahmi margi dawuh Nabi seueur rezeki panjang yuswa, amin ya rabbal alamin. Di mana kerperih hati hubungkeun silaturahmi margi dawuh Nabi panjang yuswa seueur rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, kepada seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, kepada seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi. Dia adalah mataharinya dunia, dia adalah kepala rumah tangga yang paling adil, dia adalah pemimpin politik yang paling ulung, dia adalah akal atiyah asbal asbiyah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para suhada, para aulia, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu dan taat pada ajarannya, dan mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mana alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, nanti pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali sahabatnya baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat perjuangan baginda Rasul tercinta, Islam bisa berkembang ke seluruh dunia, sehingga kita bisa membedakan yang mana sih yang halal, yang mana sih yang haram, yang mana yang hak, yang mana yang batil.
dan katakan bahwa yang halal itu adalah halal, sampaikan bahwa yang haram itu adalah haram. Jangan hati katakan halal yang batil dibikin remeng-remeng, betul. Alhamdulillah berkat perjuangan Rasulullah bisa membawa kepada kita dari zaman gapleh menuju zaman soleh. Alhamdulillah, dari zaman kufur menuju zaman bersyukur, dari zaman kufur menuju zaman bersyukur, dari zaman tukang cukur sampai tukang bazikur, dari zaman dolalah menuju zaman hidayah. Alhamdulillah. Ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, di kesempatan sore ini kita akan membicarakan tentang keutamaan ilmu. Berbicara mengenai ilmu, ada satu prolog, ada satu ungkapan tentang ilmu. Mau dengar ibu-ibu? Mau dengar banget apa biasa aja? Ada satu perumpamaan, banjir tidak membuat kita cemas selama ia tidak meluap. Guntur tidak menakutkan selama tidak disertai kilat yang menyambar. Pisau tidak membuat hati kita gentar selama tidak menebas batang tenggorokan. Harimau tidak membuat kita lari selama ditawan dalam kurungan. Selama diri kita ditawan rasa malas untuk menuntut ilmu. Selama diri kita ditawan rasa bosan untuk hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis sholawat, hadir ke majelis pengajian, maka selama itu pula kita bagaikan singa di kebun binatang. Yang jadi pertanyaannya, ibu-ibu tahu singa, ibu? Tahu singa? Harimau tahu? Tahu dari mana sok tahu? Di kebun binatang, di televisi, di YouTube. Singa itu kalau dilihat dari aumanya saja sudah menakutkan. Ketajaman kukunya, kehebatan loncatannya, ternyata hanya jadi poster terindah sebuah majalah saja. Itulah perumpamaan bagi orang yang malas mencari ilmu, bagi orang yang malas hadir ke majelis ilmu, hadir ke pengajian, hadir ke pengajian sholawat, maka kita diumpamakan seperti singa di dalam kebun binatang. Gagah, menakutkan, tapi disimpannya di kebun binatang jadi tidak menakutkan. Itulah perumpamaan orang yang malas mencari ilmu. Berbicara mengenai ilmu, saya teringat dengan sebuah firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang semangat ya Bu ya. Soalnya ini kita ngaji perdana. Kalau perdana itu harus diawali dengan semangat. Semangat yang menggembu-gembu. Semangatnya semangat 45 ya. Bukan semangat tahun 70-an. Oke Bu. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ibu-ibu mau Allah angkat derajatnya Bu? Yakin? Sumpah lo? Mau belajarnya yang rajin, pengajiannya yang rajin mau? Di mana ada tawasul dan yasinan di masjid kulit hadir, jangan gak pernah hadir ya. Kita selalu lonceng setiap malam Jumat insyaallah kalau ada halangan. Oh sekarang udah mulai lagi dari malam kemarin alhamdulillah dan buka lagi. Maka pada ibu-ibu, bapak-bapak yang masih tidak ada halangan, tidak ada aktivitas, silakan kita bergabung, kita makmurkan masjid, kita hidupkan masjid. Kalau bukan warga kita, siapa lagi yang akan menghidupkan dan memakmurkan masjid, betul Bu? Ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan alhamdulillah kita pun semua di sini berkumpul di rumahnya Ibu Eli dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua nanti dimudahkan masuknya ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bapak-bapaknya masih kecil, masih bayi, ibu-ibu yang berbahagia, orang yang berilmu itu Allah akan berikan kebahagiaan hidup kita, Bu. Ibu mau bahagia hidupnya Ibu? Beneran? Di mana ada ungkapan, di mana Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dalam artian kehidupan dunia dan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, dengan seni hidup kita menjadi indah, dengan agama hidup kita akan terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kita buktikan, Bu, 3 kata mutiara tersebut. Yang pertama, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, betul kan? Contoh, kita mau masak sayur misalkan, kita tidak tahu ilmunya, misalkan sayur itu mau dikasih, sayur itu kurang ada rasanya, karena kita tidak tahu ilmunya, bagaimana sih sayur ini biar rasanya asin, yang diambil gula. Betul kan? Jadi kita masak pun harus tahu ilmunya, kita menjahit pun harus tahu ilmunya, tukang bangunan pun harus tahu ilmunya, karena dengan ilmu segalanya jadi mudah. Contoh yang kedua, dengan agama hidup kita akan terarah. Agama bukan cuma di lisan, agama bukan cuma seminar, tetapi agama harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata agama itu makanan haram jangan kau makan, jauhi. Kata agama itu minuman haram jangan kau minum, jauhi. Kalau kita berprinsip kepada agama, insya Allah hidup kita akan terarah, betul. Yang ketiga, hidup dengan seni akan terasa indah. Kita buktikan. Contoh, kita ngaji, misalkan kita baca bismillah, tidak menggunakan seni. Bismillahirrahmanirrahim, enak kan kamu? Coba kalau kita pakai seni ya. Bismillahirrahmanirrahim, enak kan? Lumayanlah daripada sama. Yang kedua, misalkan kita adan tidak pakai seni, Allahu Akbar, enak kan tuh? Enggak enak kan? Coba kita pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak kan? Begitupun dengan nyanyian. Siapa di sini yang suka menyanyi? Dengan nyanyian pun kalau misalkan tidak hafal seninya pasti jelek. Contoh dengan nyanyian, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, kenapa tuh? Tapi coba kalau kita menggunakan seni, kita pakai seninya di sini ya. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, betul? Dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, betul apa betul? Makanya rugi enggak kalau kita tidak memiliki ilmu? Rugi dong. Sebab Ali karamallahu wajhah pernah berkata,
sesulit apapun ilmu kita harus didapat, dan syarat untuk memperoleh ilmu itu ada 6. Yang pertama, cerdas. Cerdas di sini ada 2 kategori. Ada cerdas yang langsung dikasih dari Allah, seperti hafalannya kuat, tahfidz Quran bisa langsung 30 juz. Ada yang cerdas melalui proses belajar. Contoh kita belajar melalui proses menulis, mendengarkan, menghafal, itu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk memperoleh ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan serius, telaten, ulet. Karena ada pepatah mengatakan manjada wajah jada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Makanya kalau belajar yang serius ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu harus sabar. Sabar ketika kita belajar menemui kesulitan. Lantas jangan putus asa, jangan patah semangat. Karena yang namanya belajar itu butuh proses. Untuk selanjutnya yang keempat apa yang kelima? Yang keempat yaitu harus mempunyai biaya atau punya modal. Ketika kita belajar, kita sekolah, pasti membutuhkan biaya. Mungkin kita beli bukunya, beli alat tulisnya, beli sepatu, beli seragamnya, betul nggak Bu? Nah, untuk yang kelima yaitu adanya guru pembimbing. Jangan belajar sendiri, jangan belajar otodidak. Kalau nanti kita salah, ada yang ngebenerin. Kalau kita ada yang salah, ada yang ngebetulin. Kalau kita belajar sama guru, makanya di sini fungsi adanya guru. Dan yang terakhir, syarat untuk memperoleh ilmu itu yaitu zaman waktu yang lama. Waktunya tidak singkat, butuh proses waktu lama. Kita juga ingin dari SD ke SMP butuh waktu 3 tahun. Dari SMP ke SMA butuh waktu 3 tahun. Dari kuliah butuh 4 tahun. Tidak semerta-merta didapat dengan waktu kurun waktu sebulan, 3 bulan, tidak, butuh waktu yang lama. Itulah 6 syarat agar kita memperoleh ilmu. Ibu bapak para jamaah yang berbahagia, kalau berbicara